Nah, beliau ini saya menyambungkan membagi nasihat kepada ibu-ibu dan juga emas-emas. Di dalam sehari semalam 24 jam itu disuruh dibagi 7 kali 3. 7 kali 3, 7 jam untuk bekerja. Kira-kira benar apa enggak emas-emas yang bekerja itu 7 jam? Kalau jam 8 mulai masuk, 9, 10, 11, 12 istirahat 1 jam. Terus jam 1, jam 2, jam 3 kurang di pekerjaan. Sampai 4, 5 berarti kurang. Nah, pokoknya kita disuruh bekerjanya 7 jam, terserah mau ditambah monggo. Terus untuk tidur 7 jam kurang apa kelebihan? Kalau orang tua-tua sekarang susah tidur jam 2 juga udah molet, jam 3 diikutin lagi sampai jam setengah 3, jam 3 udah nggak bisa merem, udah bolak-balik bangun. Terus disuruh apa ibu? Disuruh kegiatan yang harus kita selesaikan, kegiatan kita yang harus kita selesaikan. 7 kali 3 berapa ibu? 21. 3 jam ini kita nggak boleh sia-siakan. 24 jam kan? Yang 3 jam itu untuk bekal kita membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah gitu. Untuk ibadah. Nah, kita ini sudah belum termasuk orang yang hidup di akhir zaman membuat ibadah dalam sehari semalam hitungannya 3 jam gitu loh Bu. Masa setiap tahun nggak ada khatamnya? Berarti kita harus mentarget. Kalau satu Al-Quran itu 30 juz ya Bu ya. Kalau bisa khatam 1 bulan sekali, kalau bisa. Nah, ini kita duduk biar bisa baca sehari 1 juz bagaimana? Nggak bisa sekali dalam setengah jam atau 1 jam, kita harus bagi. Itu namanya kita membagi waktu untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya berapa menit? Sholatnya kalau 10 menit tadi jawab 10 menit. Ada 10 menit apa enggak ya? Kayaknya jengkulit 5 menit deh. Ya sudah. Terus habis itu ditambahin lagi ba'diyah, doa 10 menit udah nggak apa-apa. Sholatnya 10 menit, persiapan wudhunya 5 menit, 15 menit kali 5 yang wajib. 15 kali berarti 1 jam 15 menit, 60 menit. Tadi ngajinya setengah jam atau hampir 1 jam, 2 jam kan ya Bu ya. Masih ada waktu 1 jam lagi biar kita memenuhi. Kenapa Ibu? 1 jam kalau Bu Anang ini dibuat zikir dalam kondisi membaringkan badan, tidur dalam kondisi tiduran, pamit sama anak-anak. Ibu mau ke tempat tidur terserah apa yang kita lakukan ya, terutama kalau kita punya wirid yang belum kita wiridkan biar semuanya terlaksana dan hitungannya sedikitnya berapa tadi Ibu? 3 jam harus kita kalkulasi. Walaupun semua yang kita lakukan juga dinilai
ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus ada ibadah yang serius yang membimbing hati kita untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jam tadi? Nanti dihitung sendiri, dikalkulasi sendiri. Ini Bu Anam cuma ngasih bocoran. Kemudian kita disuruh baca tasbih pagi habis subuh sebelum matahari terbit, kemudian disuruh baca tasbih lagi sore sebelum qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, dan sebelum huruf tenggelam matahari, sebelum maghrib. Kalau rasanya kita ribet banget, memang sekarang itu hidup ribet ya Bu ya, banyak banget gangguannya. Apa urusannya? Bu Anu nggak tahu gangguannya apa urusannya. Sudah baca tadi yang kita sudah bersama-sama baca 3 kali. Nanti dijelasin Bu Anam berapa yang kita kumpulkan pahala dari kita. Subhanallah bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali kita baca, sekali aja, sekali kita membaca itu Allah akan menulis balasan kepada kita 100, nih adik-adik, 100.000 kebaikan. Banyak apa enggak ngumpulinnya? Kita cuma baca 5 kalimat yang selalu dipikirkan, dipujikan oleh para malaikat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali kita baca, Allah akan menulis ibu 100.000 kebaikan. Kemudian Allah pun akan menghapus dari bacaan kita tadi 100.000 kejelekan. Jadi kita ditulis 100.000 kebaikan dan dihapuskan 100.000 kejahatan, kejelekan kita. Kemudian Allah akan mengangkat 100.000 derajat kita. Jadi harus ada upaya biar kita diberi oleh Allah kenaikan derajat yang tinggi. Jangan duduk termenung kayak mengharap sesuatu tapi gak datang-datang, bengong, ngelamun saja. Jangan baca kalimat itu. Kita tidak tahu ternyata cuma baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cepet banget kita ngumpulin kebaikan pahalanya. Sekarang susah. Kalau kata Bu Anam, ya Allah banyak banget gangguannya zaman akhir ya. Terutama ibu apa? Masya Allah kalau kita nggak bawel, setannya, anak-anak setannya apa? Bukan jogrokan setan yang menarik kita kemana-mana. Setannya setan gepeng. Setannya setan gepeng. Tadinya cuma kepingin buka YouTube, nonton satu selesai, ganti lagi, satu selesai, ganti lagi. Loh kok tahu-tahu? Lah kok dari tadi masih setan gepeng aja yang dipegang? Begitu. Iya sebentar. Iya terus. Sedangkan kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Siapa yang kita buat teladan? Biar anak-anak jadi anak yang soleh, solehah. Kan tadi doanya begitu, Bu Ana baca nih di sini tadi. Semoga menjadi anak yang soleh, berakhlak yang baik. Udah baik banget doanya. Tapi kalau upaya kita yang tidak benar, ini doa ini mental, tidak sekedar doa, ya Bu ya.
tapi ada teladan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa ibu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapak para nabi-nabi yang memberi contoh kepada para nabi-nabi dan umat Islam sedunia. Bukan sekedar umat Islam, umatnya Nabi Ibrahim ketika itu. Kalau yang disebut umat Islam kan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terus Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus para nabi-nabi sampai terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diabadikan oleh Allah agar kita menjadikan teladan uswatun hasanah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ibrahim ini sangat gigih memberikan pembimbingan kepada anaknya, tidak sekedar doa. Tadi kan doa ya Bu ya, tadi doa, tapi pembimbingan, ya mendoakan, ya membimbing. Sekarang kita kaji Ibu, ayat yang duluan itu pembimbingan apa doa? Ternyata yang diabadikan oleh Allah itu di surat Ibrahim alaihissalam, di surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi teladan uswatun hasanah, pimpinan umat sedunia. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, anak keturunan saya juga, jangan cuma saya. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, doamu tidak akan mengena kepada anak-anakmu yang dolim, karena dia minta. Dan pemberian kupon tidak akan mengena kepada orang-orang yang dolim. Ketika wa'idibtala Ibrahim rabbuhu, ayat itu. Nah Ibu, jadi yang pertama itu pembimbingan. Kemudian di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim doa sekaligus mendoakan anaknya, sekaligus memberikan pembimbingan. Doanya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bersama-sama Ibu. Rabbi ij'alni diajarin Bu Anam, karena ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang diminta Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan kekayaan, bukan derajat pangkat. Ibu, beda dengan permintaan kita. Kalau kita habis sholat, dalam sholat itu sudah 8 kita puitiskan. Apa yang dalam sholat ini Ibu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Derajat kesehatan angkat ya Allah, warzuqni, rezeki saya ya Allah, rezeki saya. Nah kita minta ya biar wahdini wa'afini wa'fa'ni, 8 paket nggak pernah kita tinggal. Tapi Nabi Ibrahim ternyata Ibu doanya Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan saya muqimas sholati, orang-orang yang berikan sholat. Bu pernah berdoa seperti itu? Ya Allah jadikan saya orang-orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, ya Allah demikian juga anak keturunan saya. Dan itu diwujudkan, tidak sekedar doa, tapi pembimbingannya diwujudkan kepada anak-anaknya. Banyak ayat yang menjelaskan ketika mau wafat anak keturunannya ditanya, apa nanti
setelah saya meninggal, agama yang engkau ikuti, dijelaskan semua ajaran agamanya seperti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mendirikan sholat. Ibu mengajarkan sholat di sekolahan, gurunya ngajarin sholat. Di ngajian, gurunya ngajarin sholat, diajarkan. Sekarang anak banyak di sekolahan apa banyak di ngajian? Apa banyak bersama orang tuanya di rumah 24 jam tadi? Di ngajian cuma 1 jam, di setengah hari taruhlah ya Bu ya. Sehari lagi bersama orang tua gitu Ibu. Kalau golongannya Bu Anam ini dan ibu-ibu, dulu orang tua kita mengajarkan kita sholat, kita namanya anak-anak sama dengan empok-empok dan emas-emas dan adik-adik pulang sekolah. Ini ada pengakuan anak sekolah mau dijadiin guru sama anak saya, jangan. Habis cerita sholatnya belang-belang, nggak patut jadi guru, ibu nggak mau. Mau dijadiin anak lulus Alia Yapri, ngajinya juga pintar, muridnya Bu Anam, muridnya Pak Anam dulu, mau pingin ngajar ngaji, tapi dia cerita, kita tanya-tanya sholatnya belang-belontang, bolong-bolong. Jangan dulu, biar rapi. Bahkan sholat yang akan dihisab pertama, sholat yang akan dihisab pertama kali, yang lain-lain buntut gitu. Nah anak-anak, adik-adik, terus anakku Naswan di ngajian sudah diajarkan sama Bu Anam. Bu Anam yang megang sendiri bacaan sholat, praktek sholat, semuanya sudah diajarkan. Tinggal orang tua memberikan pembimbingan, tidak sekedar menyuruh. Ibu, kalau kita cuma menyuruh nggak upahnya apa itu Bu? Yang nyuruh mobil kalau sudah penuh, dah jalan. Apa namanya sekarang nggak ada mobil begitu ya Bu ya? Kayaknya di Pasar Seroja masih ada. Apa namanya Ibu? Bukan kenek. Dulu kan mobil-mobil itu ada yang koordinir biar nggak berebutan penumpang. Yang sudah calonnya mobil itu. Nah kalau kita sebagai orang tua cuma nyuruhin anak kita sholat, tapi kita tidak memberikan contoh sholat, nggak ubahnya seperti itu tadi. Yang nyuruh mobil sudah penuh berangkat, bukan calo, ada istilahnya apa ya Mas, bapak-bapak? Apa itu Bu? Sekarang nggak ada sih ya. Ya begitu. Jadi anak kita dalam rangka kita mencetak anak menjadi anak soleh-solehah, yang kita ajarkan apa Ibu? Yang perlu kita berikan pembimbingan sholat, karena sholat ini sudah jelas sebagai wujud dari ketakwaan orang mukmin, orang muslim kepada Tuhannya. Yang kedua, fungsi sholat itu innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sebagai pagar. Bu, kita ini kalau sudah sholat dipagar sama ya Allah, kita aja nggak ngeliat, dipagar agar kita tidak berbuat fahsya, perbuatan yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, perbuatan kejelekan dan kemungkaran. Jadi sholat itu menjadi pagar kita, menjadi pagar anak-anak kita. Itu upaya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian diikuti oleh para nabi-nabi dan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping senantiasa mengiring anak kita dengan doa, kemudian ada lagi doa yang diabadikan oleh Allah, doanya Nabi Ibrahim yang singkat, Rabbi habli minas sholihin. Ayo kita baca bersama-sama. Bu, sudah? Saya kira ini ya Bu ya, saya tekankan lagi, saya simpulkan
upaya kita menjadikan anak kita anak soleh yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, mempunyai akhlak yang mulia. Kita sebagai orang tua disuruh mendampingi anak-anak kita, memberikan pembimbingan yang terutama yaitu menjalankan ibadah sholat sebagai simbol ketakwaan. Di samping sholat adalah menjadi pagar dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian kita juga tak oleh Allah memberikan makanan pada anak-anak kita, makanan yang halal biar enggak susah-susah ibu. Fal yang zuril insanu ila to'ani. Kenapa sih itu anak itu kok bader banget ya, kadang-kadang gitu ya bu ya, wah udah diapain aja susah banget. Apa itu yang dikasih itu makanan sama orang tuanya, kadang terucap begitu, bader banget. Nah gitu bu, bunyinya saking bandel. Orang Betawi itu saking bandelnya, saking nakalnya sampai bader banget gitu ibu. Kita disuruh memberikan makanan kepada anak-anak kita, makanan yang halal. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bersama ini Allah curahkan rahmat, Allah berikan keberkahan, khususnya untuk keluarga Bapak Sutrisno hati dan mengiringi Ananda Naswan Adiba yang sedang dihitan. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh. Keberkahan ini pun terlimpah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Kita angkat kedua tangan kita setinggi dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillah fi ni'amati wa likafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana bersama ibu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit islamana warzuqna istiqamata fil ibadah wal 'ilman nafi'ah wal arzaqal mubarakah wal awladas salihah wal awladas salihah wal awladas salihah wal a'mara tabila fi ta'atillah wa husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mewakili Bapak Sutrisno dan Ibu Pariyati mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa yang kita panjatkan semuanya, dan apabila dalam memberikan penghormatan ada kekurangannya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah yang memberi balasan dengan sebaik-baiknya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiruhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.